Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Fitria Dewi. Saya dari kelas 10 MIPA 3 dengan nomor absensi 12. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan bagian C, yang mana pertanyaannya adalah analisislah bagaimana pola penyebaran agama Islam melalui aspek pendidikan dan berikanlah contohnya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Dikutip dari Jurnal Islamisasi Nusantara dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam karya E. Miftah Alfiani, pengembara sufi dan tokoh agama ikut andil dalam proses masuknya agama Islam di Indonesia, terutama melalui jalur pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Proses pendidikan Islam awalnya tidak hanya pada satu tempat dan waktu tertentu. Pendidikan Islam berlangsung dimanapun dan kapanpun ketika terjadi pertemuan antar mubalik, pedagang, dan penduduk pribumi. Menurut catatan Ibnu Battuta, pendidikan Islam di Indonesia telah dilakukan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu di Perlak pada tahun 840 sampai 1292 Masehi dan di Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Selanjutnya, ada beberapa tokoh ulama yang sangat berpengaruh pada masa penyebaran Islam di Nusantara melalui jalur pendidikan. Yang pertama adalah Wali Songo. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Pesantren disinyalir merupakan hasil islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha. Saat itu, pendidikan lokal berupa padepokan dan dukuh banyak didirikan untuk mendidik para cantrik. Padepokan tersebut diakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Materi yang diajarkan pun diganti menjadi ilmu-ilmu Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, padepokan tersebut berganti nama menjadi pesantren. Tokoh yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Batani. Syekh Nawawi Al-Batani dikenal sebagai tokoh yang sangat populer, terutama di Provinsi Banten. Dan yang ketiga adalah Syekh Hamzah Pansuri. Syekh Hamzah Pansuri adalah tokoh ulama yang mendirikan pesantren di Nusantara. Pesantrennya terletak di pantai barat tanah Aceh, yaitu Dayah Oboh di samping kiri Rendeng, Aceh Singkir. Di pesantren, para ulama mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah selesai menuntut ilmu, mereka dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Contoh-contoh dari penyebaran Islam di Nusantara melalui aspek pendidikan adalah dengan berdirinya pesantren dan masjid-masjid di Nusantara. Contoh yang pertama adalah Pondok Pesantren Sidogiri yang terletak di Pasuruan, Jawa Tengah, didirikan oleh Wali Songo. Dan yang kedua adalah Pondok Pesantren Sunan Ampel yang terletak di Surabaya, daerah Kembang Kuning, Denta Ampel, didirikan oleh Sunan Ampel. Cukup sekian jawaban dari saya mengenai pertanyaan C. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.